Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Nyoman Swatike. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kembali membawakan pelajaran pendidikan agama Hindu dengan pelajaran pendidikan agama, yaitu materi memahami Yohana sebagai perilaku yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa memulai pelajaran. Baik, kita mengambil sikap sempurna, berdoa mulai. Om Mawiknum Astu Namo Asidam Om Sidirastu Tadastu Swahu Om Indra Kratuna Abara Pita Putri Bioyata Siksa Nuasmi Puruhutaya Mani Jiwa Jyotirasi Mahi. Ya, doa ini bisa dipergunakan untuk doa memulai pekerjaan atau pembelajaran. Dapat juga dikomunikasikan dengan Saraswati Puja atau puja mantra mulai pembelajaran menurut kemampuan kalian untuk menghafal mantra. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali lagi dalam pelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian masih tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M dan 1D. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Yang terakhir adalah doa. Inilah usaha-usaha yang harus kita tempuh selama masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Nah, untuk pembelajaran kali ini adalah memahami Yohana sebagai salah satu bagian Sabta Timira yang harus dikendalikan dalam kehidupan. Nah, setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat pertama adalah menguraikan pengertian Yohana. Yang kedua, menemukan contoh perilaku Yohana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dampak perilaku Yohana dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah menemukan upaya-upaya mengendalikan diri dalam perilaku Yohana. Lebih lanjut lagi, pengantar singkat untuk pelajaran hari ini. Pengertian Sabta Timira. Kata Sabta berarti 7 dan Timira berarti kegelapan atau suram atau avidya atau tanpa pengetahuan. Jadi kata Sabta Timira di sini berarti 7 macam kegelapan. Yang dimaksud dengan 7 macam kegelapan ini adalah 7 unsur atau sifat yang mampu menyebabkan pikiran seseorang itu untuk menjadi gelap. Nah, sehingga manusia jatuh dalam jebakan melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, sebelumnya Bapak akan kutipkan sloka dalam kitab Sarasamuscaya 2 sebagai berikut. Manusa sarwa butesu wartate wai subasube asube samawistam sube sue wawaskarayet. Nah, artinya di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan
perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk adalah merupakan tujuan kelahiran manusia hidup di dunia ini. Jadi setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini mempunyai misi adalah untuk memperbaiki kualitas hidupnya, untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan. Bahkan tujuan yang terakhir, yang paling utama adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yang artinya dapat menyatu atau moksa, menyatu dengan ide Sang Yang Widi, dan selama hidup di dunia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Itulah tujuan tertinggi agama kita. Lebih lanjut. Nah, dalam kesempatan ini Bapak hanya memaparkan satu bagian dari Sabda Timira, yaitu Yowana, mabuk karena keremajaan. Jadi masa muda hendaknya digunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan belajar, sebab pada masa muda memiliki banyak waktu dan tenaga. Gunakanlah masa muda dengan aktivitas-aktivitas positif yang dapat meningkatkan potensi diri. Ya, jadi gali potensi yang telah dianugerahi oleh ide Sang Yang Widi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, lihatlah contoh ilustrasi berikut ini. Yang bagian atas itu ada kaya, lapang, sehat, muda, dan hidup. Kemudian yang di bagian bawah miskin, sempit, sakit, tua, dan mati. Nah ini, jadi ini merupakan ilustrasi orang-orang yang mampu dan tidak mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Jadi orang-orang yang mampu memanfaatkan atau menggunakan masa mudanya dengan baik dengan hal-hal yang bersifat positif, maka kemungkinan untuk menjadi orang kaya itu akan semakin besar. Kemudian memiliki pengetahuan yang lapang atau luas. Nah, dengan memiliki kekayaan dan pengetahuan yang luas itu, kesehatan sudah tentu akan berpeluang untuk diraih. Demikian juga pada saat masa muda itu gunakan dengan menggali potensi diri, ya, menggali potensi diri sehingga mampu hidup yang wajar, mampu hidup yang dicita-citakan. Nah itu adalah orang-orang yang mampu untuk memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik? Maka kemungkinan besar dia akan menjadi jatuh miskin, kemudian berpengetahuan sempit karena tidak mau belajar. Kemudian dengan miskin dan berpengetahuan sempit ini, tubuh akan mudah menjadi sakit. Kemudian karena waktu berlalu, maka tubuh akan menua, kemudian meninggal sia-sia tanpa bisa meraih cita-cita yang diharapkan. Demikianlah contoh-contoh orang yang mampu memanfaatkan masa yowananya atau masa mudanya dengan baik, dan orang yang tidak mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Baik, Bapak lanjutkan. Yang kedua, suka berkelahi karena mudah tersinggung dan merasa diri mudah. Nah ini, memang masa muda ini emosi masih tidak stabil, ya, masih labil. Jadi memang perlu dikendalikan dengan ajaran-ajaran agama sehingga menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Nah, itulah tujuan kita mempelajari kitab-kitab suci atau agama sehingga mampu mengontrol emosi kita. Nah, yang ketiga adalah suka bermalas-malasan karena merasa diri masih muda dan belum memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, ini anggapan yang salah. Jadi
masa muda itu justru harus dipergunakan untuk menggali potensi dengan sebaik-baiknya. Nah, belajar dan terus belajar itu, dan menggali potensi diri untuk mempersiapkan masa depan. Nah, itu adalah kewajiban kita masing-masing ya, terutama sebagai seorang siswa untuk mempersiapkan masa depan. Sehingga dari ilustrasi sebelumnya, tujuan hidup kita akan menjadi lebih baik dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, itu tujuan kita untuk memanfaatkan masa depan atau memanfaatkan masa muda ini dengan baik. Lebih lanjut, nah, mari kita diskusikan dan analisis bersama ya. Jadi kalian bisa diskusikan dengan teman kalian sendiri atau dengan siapapun di rumah, yaitu dampak positif Yohana dan dampak negatif Yohana. Jadi, nah, dampak positif dari Yohana itu adalah masa remaja merupakan masa yang paling produktif dalam kehidupan ini. Pada masa remaja, seseorang akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas kemampuan pada umumnya. Ya. Pada masa remaja, gunakanlah untuk berkreasi dan melakukan hal-hal yang positif, sehingga lingkungan sekitar merasakan perbuatan yang kita lakukan. Perilaku yang demikian dapat memberikan manfaat pada masyarakat tempat tinggalnya. Nah, ini. Jadi kalau kalian sudah mampu memanfaatkan masa muda kalian dengan baik, maka tidak hanya berpengaruh kepada diri sendiri dan keluarga, juga berpengaruh pada lingkungan, sehingga lingkungan sekitar atau tetangga-tetangga dekat dan masyarakat menjadi bangga memiliki anggota seperti kalian. Itu contohnya satu ya. Kemudian dampak negatif dari perilaku Yohana yaitu adalah masa remaja memang masa yang sangat menyenangkan. Namun janganlah melakukan perilaku-perilaku negatif seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, ikut tawuran, malas-malasan, serta lain sebagainya. Nah, ini tentu akan berpengaruh buruk tidak saja terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat juga menjadi sangat resah. Nah, maka seolah-olah kehidupan kita menjadi tidak berharga. Nah, itu jadi kewajiban kita untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif, dari Yohana ini. Lanjut. Nah, upaya-upaya mengendalikan diri dari perilaku Yohana itu pertama, selalu sujud bakti kepada yang widiwasa. Ya, itu yang pertama. Kemudian membaca kitab-kitab sastra suci Hindu. Kemudian berperilaku sesuai ajaran susila. Kemudian melaksanakan yoga asanas dan mengendalikan diri melalui pikiran. Itulah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan perilaku
Yohana atau perilaku Saptatimira. Nah, baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, berbakti kepada Sang Hyang Widi tentunya lewat jalan apa saja bisa dilakukan. Pertama, ada agama menawarkan 4 jalan yang disebut Catur Yoga Maga. Nah, ini dengan berbakti kepada ide Sang Hyang Widi. Yang pertama adalah Bhakti Marga, yaitu dengan cara berbakti atau menumbuhkan kasih sayang terhadap ide Sang Hyang Widi dan semua ciptaan ide Sang Hyang Widi. Yang kedua, Karma Marga, yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban sebaik mungkin. Termasuk sebagai seorang brahmacari adalah kewajiban untuk belajar itu adalah sudah termasuk melakukan karma yoga, karma marga yoga ya. Yang ketiga, Jnana Marga yaitu dengan cara mempelajari kitab-kitab suci atau pengetahuan suci, kitab suci kita. Nah, itu adalah dengan jalan mempelajari kitab-kitab suci. Yang keempat, dengan Raja Marga, yaitu dengan cara kontemplasi atau renungan suci. Bisa dilakukan dengan meditasi untuk menstabilkan emosi kita, terus menenangkan pikiran. Nah, dengan pikiran yang tenang itu tentunya kalian bisa berpikir jernih, dan diharapkan mampu meredam keinginan-keinginan untuk berbuat yang tidak baik atau keinginan-keinginan yang tidak tidak mampu menggunakan masa mudanya dengan baik, itu ya. Kemudian usaha-usaha yang kedua adalah membaca kitab-kitab susastra Hindu, itu bisa Caturveda, bisa Bhagavad Gita, Sarasamusaya, Manawadharma Sastra dan lain-lain. Terutama yang menyangkut tentang tata susila dalam kehidupan, kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, usaha yang ketiga adalah berperilaku sesuai ajaran susila. Nah, ini yang pertama bisa menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha. Kalau ini sudah bisa diterapkan, maka itu sangat kompleks ya, sudah sangat kompleks bisa menerapkan ajaran agama, di mana mampu untuk berpikir yang baik, kemudian berkata yang baik dan berbuat yang baik. Nah, memang dalam perkataan gampang sekali, namun dalam hal melaksanakan atau mengimplementasikan sangat sulit. Nah, itu ya. Kemudian dua, dengan Catur Paramita. Ini juga ajaran-ajaran yang bersifat susila, termasuk juga Pancayama dan Niyama Brata, adalah berisi tentang pengendalian diri. Kemudian Dasayama dan Dasa Yama Brata itu juga tentang pengendalian diri ya. Dan lain-lain ya, bisa dibaca-baca tentang tata susila dalam kehidupan beragama. Lebih lanjut, nah, usaha-usaha yang lain adalah dengan melaksanakan yoga asanas. Nah, yoga asanas ini berupa yoga surya namaskar, kemudian melakukan pranayama secara teratur. Nah, pranayama ini juga penting untuk menenangkan pikiran. Jadi biasanya sebelum kita melakukan persembahyangan, kita melakukan pranayama itu adalah untuk menenangkan gelombang pikiran yang liar. Jadi ini penting digunakan untuk mengendalikan perilaku Yohana yang bersifat negatif ya. Kemudian mengendalikan diri melalui pikiran. Nah, ini pikiran memang sangat susah untuk dikendalikan, jadi perlu ada usaha dan latihan yang cukup intens ya. Jadi pertama misalnya tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal. Nah, tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal. Jadi yang bukan menjadi hak kita jangan kita ambil. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, tidak berpikir buruk terhadap orang lain. Nah, berprasangka buruk terhadap orang lain ini adalah salah satu penyakit
emosi yang cukup kentara ya. Jadi emosi kita jadi tidak sehat, jadi dengan berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Yang ketiga adalah tidak mengingkari hukum karma pala. Nah, ini penting. Jadi agama kita sangat percaya dengan adanya hukum karma pala. Jadi kalau kita berbuat baik maka hasilnya adalah kebaikan pula. Nah, itu adalah hukum karma pala ya. Jadi tumbuhkanlah keyakinan terhadap hukum karma pala ini. Nah, itu harapan Bapak kepada kalian semua, sehingga bisa mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran agama. Kemudian lebih lanjut. Nah, sejauh ini apakah sudah semuanya jelas? Kalau memang ada pertanyaan, bisa kalian tulis pertanyaan kalian dan kirim melalui WA-nya Bapak, kemudian bisa lewat email dan lewat aplikasi lain, bisa dengan Telegram atau apa, bisa. Yang penting bisa berkomunikasi. Nah, itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, ini lihatlah ilustrasi gambar berikut ya, ini ya. Ya, ini adalah ilustrasi gambar yang mampu memanfaatkan masa Yohananya dengan baik. Nah, kita lihat di sini adalah melestarikan adat dan tradisi budaya. Nah, kalau kita orang Bali biasanya yang perempuan belajar menjahitan, membuat canang, yang laki-laki membuat klakat. Nah, itu ya, salah satu kegiatan positif ya, digunakan untuk melestarikan warisan leluhur budaya kita. Itu ya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah kegiatan belajar kelompok. Nah, ini adalah salah satu contoh siswa atau orang yang mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Yang ketiga adalah belajar menari, juga tidak jauh dari pelestarian warisan leluhur ya, budaya leluhur Bali khususnya. Ini adalah salah contoh-contoh orang muda yang mampu memanfaatkan ya masa mudanya dengan baik. Nah, banyak lagi contoh-contoh bisa digali lebih lanjut di internet atau di buku-buku ya. Kemudian, nah ini ya lembar kerja. Jadi pertama, uraikan menurut bahasamu sendiri pengertian Yohana dalam Sabta Timira. Kemudian, uraikan contoh-contoh perilaku Yohana yang perlu dikendalikan dalam kehidupan menurut bahasamu sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu bisa sebagai lembar kerja atau tugas untuk kalian, sehingga ada aktivitas di rumah ya. Nah, kemudian uraikan usaha-usaha untuk mengendalikan diri dari perilaku Yohana dalam kehidupan. Itu ya, usaha-usaha. Nah, itu juga adalah pertanyaan dari Bapak kepada kalian yang menjadi tugas kalian untuk menjawab. Oke. Selanjutnya. Jadi rangkumlah kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, itu adalah menjadi tugas kalian ya, Bapak minta buatlah video ya, hasil rangkuman dan kirimkan ke Google Classroom. Nah, sangat disarankan berupa video ya. Memang Bapak tidak mengharuskan berupa video, tapi akan lebih baik berupa video. Nah, jadi kalian bisa secara langsung, secara lisan menyimpulkan daripada berupa catatan-catatan ya. Oke, terima kasih telah bergabung di kelas hari ini ya. Jadi jangan lupa gunakan masa muda kalian dengan baik, sehingga cita-cita kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian dapat tercapai. Nah, ini tidak akan tidak hanya bisa membanggakan diri sendiri, juga
menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan masyarakat dan kebanggaan negara. Itu harapan Bapak, sehingga kalian teruslah berkreasi, teruslah rajin belajar, teruslah menggali potensi diri masing-masing sehingga memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa penutup pembelajaran, yaitu ambil sikap sempurna, tangan Amustikarana. Kita berdoa mulai. Om Dewa Suksmo Pramo Acintya Nama Swaho Om Sarwo Karya Prasidantem Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa minggu depan pada pelajaran selanjutnya.